Oke, halo semuanya. Jadi balik lagi sama gua. Ini mungkin pertama kali ya gue review casing, tapi jadi gua tuh mau ganti casing ke casing yang ini. Ini casing fish tank. Ini dari Venom RX, serinya Diamond S9 BTF. Nah, BTF kan jarang-jarang itu dapat casing BTF. Nah, terus kenapa gue ganti casing ini tuh karena ini harganya bagus banget. Nah, jadi buat si casingnya ini bener-bener ini segini nih, udah ya ini yang didapatnya ntar di boxnya kayak gini, bener-bener kayak gini, gak ada apa-apa lagi, bahkan buku manual aja gak ada. Nah, tapi sih harganya tuh cuman 550, 560, pokoknya segituan, gue dapet di segituan. Nah, kalau misalkan di casing yang lain gitu, misalkan dari Corsair, dari misalkan yang simple-simple aja, dari misalkan dari Montec deh, dari Montec aja yang fish tanknya kan udah satu gitu, dari PC Cooler aja udah 1, nah ini cuma 500.000 nih. Makanya gue penasaran, dan ternyata bagus gitu, waktu hasil datanya bagus gitu. Nah, kalau misalkan dilihat ini bentukannya kayak gini, gede banget. Ini lebar banget. Mungkin nanti kalau misalkan ukuran pastinya gue edit di video aja. Jadi dia depan sama kanannya udah full kaca tempered glass, sama di belakangnya ini udah ada ventilasi loh, kiri kanan. Yang ini buat yang side panel yang fan-nya, intake-nya. Ini buat yang PSU-nya. Udah gitu, buat ngecopot si side panel yang belakang ini, itu gak harus pakai thumb screw atau baut biasa. Nah, soalnya di sini tuh ada semacam latch gitu. Nah, tinggal dicokel aja. Ini. Nah, ini diangkat ke atas. Nah, udah gitu dia si besinya tuh solid gitu. Dia pakai SPCC yang 0,8. Nah, dia benar-benar rigid. Nah, bisa dilihat ini di belakangnya. Nah, keuntungan kalau fish tank itu kan, dia si daerah sininya dia dalam banget, bisa di apa ya, jadi buat kabel manajemennya itu ntar bakal bisa dibilang lumayan mudah gitu. Nah, udah gitu ini ada buat kabel-kabel I/O nya, sama di sini ada aksesoris pack-nya. Sebenarnya dikit banget ya dapat aksesoris pack-nya, cuman gitu doang. Nah, ini cuman dapat baut-bautan sama zip ties, udah gitu doang, gak dapat apa-apa lagi. Nah, terus ini buat PSU-nya ntar di sini, jadi PSU-nya bakal kayak apa ya, ngegantung di atas gini. Terus ini ada bracketnya di bawah. Ini tuh bisa dicopot sebenarnya, ada baut-bautnya gitu. Ini tuh bisa buat 2 SSD SATA yang 2,5, sama di belakangnya tuh bisa 1 harddisk yang 3,5. Tapi ya itu gak ada rubber apanya atau gak ada, ya pokoknya cuma di screw aja gitu, langsung aja. Nah, kemudian buat si I/O nya bagian atas ini. Nah, si I/O nya itu dia cuma power, reset. Nah, si headphone nya tuh combo, dia gak terpisah kayak yang biasanya kan kepisah tuh, ada buat headphone nya sama buat mic nya. Oh, ini langsung headset combo jack, jadi satu doang, USB 2 sama USB 3. Nah, tapi yang uniknya tuh di sininya jalurnya udah enak dong, ya tuh gitu. Tapi buat si ini ya, buat si front panelnya itu dia masih yang kepisah-pisah gitu, masih satu-satu gitu si pinnya, jadi gak nyatu yang jadi kayak USB gitu. Nah, kalau kayak gitu lebih enak ya. Itu terus dia support radiator 360 di atas sama di samping. Tulisannya sih kalau di speknya sama di samping, cuman gue nemu di beberapa forum itu katanya yang dari Venom RX itu kalau yang samping ntar si pipe-nya, entah si pipe-nya atau si bagian atas radiatornya itu mentok. Nah, jadi bisa dipertimbangin. Nah, tapi dia udah dapat magnetic dash panel di atas sama di bawahnya juga. Nah, aman jadinya di bawah. Yang nggak dapat itu cuma di samping. Jadi di samping itu dia nggak dapat
magnetic dust filternya. Nah tapi yang gua kepikiran itu kan atas itu ntar jadi exhaust ya. Kan kalau exhaust sebenarnya nggak harus pakai magnetic dust filter. Nah jadi kalian pindahin aja nih si magnetic yang ini ditempel di sini. Kan dia jadi ke filter juga tuh. Walaupun dia jadi agak lebih apa ya, bisa bilang keblok lah gitu ininya, airflow-nya. Ya, cuman itu bisa dipakai buat ngakalin. Nah terus buat si ngelepas si glass panelnya ini, dia itu sama aja kayak yang si back panelnya, cuma tinggal dicongkel gini doang. Nah cuman karena dia nyongkelnya di belakang sini, di belakang sini itu tuh agak ngeri, soalnya dia si kacanya, si gelasnya dia jadi ngebengkok gitu, ada apa ya, agak bending gitu ya, tapi gak apa-apa lah ya. Nah ini tinggal diangkat aja. Yang depan juga sama ya, tinggal didorong aja. Nah terus diangkat. Nah jadi enak kan, ini terbuka banget. Nah buat si support mobonya itu dia bisa nyampe ATX. Nah karena kenapa? Oh iya, salah satu gue nyariin itu karena gue itu PC-nya pakai mobo ATX. Dan bisa dibilang casing yang ATX itu apa ya? Bisa dibilang lumayan mahal gitu dibanding MATX atau yang lainnya. Jadi ini lumayan gitu, dapat 500 udah dapat ATX. Nah, dan juga kenapa namanya BTF? Jadi kalau misalkan yang kalian yang belum tahu itu, BTF itu dia serinya motherboard Asus. Jadi motherboard Asus yang ada nama BTF itu tuh berarti dia si konektornya, mau yang CPU 8 pin, 24 pin, semua konektornya itu dia ada di belakang. Nah makanya di sini di motherboard tray-nya dia ada kayak bolongan-bolongan gini. Nah bolongan-bolongan itu fungsinya apa? Nah nanti itu karena dia si konektornya di belakang, nah jadi kita nyolokinnya kan dari belakang sini ntar. Nah dari sini. Nah dia tuh bakal nembus-nembus lewat bolongan ini, jadi ntar kita colokinnya gitu, ke situ gitu. Nah cuman kalau gua sendiri sih masih pakai motherboard yang biasa aja gitu. Nah mungkin gua pengen ngasih tahu ke kalian semua kalau misalkan kesalahan gua waktu pertama kali rakit komputer itu, gue gak mempertimbangkan si casingnya gitu. Gue ngira ya semua casing sama aja gitu, yang penting dapat yang murah. Ternyata gak sesederhana itu. Nih, gue mau bandingin sama casing yang gue sekarang. Bentar. Nah, jadi ini PC gue yang sekarang, ini casing gue. Ini tuh casing Aerocool Carbonite, ya. Nah, dia tuh si Aerocool Carbonite itu dia casingnya kecil, dia size-nya setara casing MATX Mid Tower, tapi dia support buat motherboard ATX. Nah, tapi ternyata setelah gue cobain ngerakit di dalam casing ini, karena banyak banget yang dikorbanin gitu buat bisa masuk ATX di bentuk segini. Nah kalau misalnya dilihat dari belakang, ini tuh mentok banget nih di atas ini. Nah sedangkan ini yang kabel CPU 8 pin itu kan harus lewat atas ya biasanya, dia di bagian atas kiri motherboard biasanya. Nah ini tuh gak ada bolongannya di sini tuh, jadi bener-bener harus diselipin di antara si motherboardnya biar bisa masuk ke depan. Nah sedangkan kalau misalnya di casing ini, nah bisa dilihat di sini ada bolongannya tuh. Nah ini tuh buat si kabel CPU-nya. Jadi ini tuh sebenarnya bisa dibilang apa ya, waktu desainnya kurang pertimbangan. Nah, selain itu, ini kalau dilihat, nah si kabel manajemen tray-nya itu dia tipis banget,
kayaknya ini kalau misalkan dihitung itu bisa kurang dari 1,5 senti gitu, bisa dihitung kurang dari 1,5 senti. Makanya si Aerocool ini dia ngakalinnya back panelnya, dia bikin desainnya yang agak ngebulge gitu. Nah, jadi side panelnya tuh dia agak kembung gitu keluar. Nah tapi meskipun udah kayak gini, jadi waktu gua tutup si casingnya itu, dia tuh masih kerasa banget sih kabelnya tuh ngedorong di sini gitu, ngedorong. Bahkan waktu misalkan dipasang gitu, nah dipasang gitu gini misalkan. Nah di bagian depannya ini kan ada buat mounting tempat SSD-nya itu. Dia gara-gara kedorong sama kabelnya, dia agak ngeflex di bagian sini tuh. Jadi kelihatan banget bahwa si kabel manajemen space-nya itu mepet banget. Udah gitu kalau misalkan dilihat dari sini, nah ini juga kalau misalkan dilihat kan ini ada 3 lubang gitu ya di si Aerocool ini, di Aerocool karbonat ini ada 3 lubang nih di belakang. Nah itu awalnya gua kira tuh buat masukin yang 24 pinnya, yang kabel yang 24 pin ke sini gitu. Tapi ternyata kalau dilihat itu malah kehalang sama si mobonya. Nah, makanya kalau dilihat dari depan gitu, si bolongan itunya tuh gak ada. Nah, terus gue mikirnya kan, apa ini sebenarnya didesain buat MATX ya? Tapi kan MATX sama ATX itu dia lebarnya masih sama kan? Dia cuma beda tingginya doang. Jadi kalau misalkan pakai MATX juga, ini tuh bakal tetap aja ketutup gitu si lubangnya, si lubang kabel ini. Jadi ini buat apa sebenarnya? Kalau misalkan dipakai motherboard mini ITX itu kayaknya kekecilan buat casing segede ini gitu. Orang-orang beli mini ITX ya biasanya buat yang bener-bener kecil banget gitu build-nya. Nah kemudian salah satunya juga ini, dia tuh si front panel I/O-nya, dia itu di bagian si shroud depannya. Jadi kalau misalkan kita buka, nah kalau misalkan kita buka si shroud depannya, itu si kabelnya nyambung gini. Jadi kita tuh gak fleksibel buat ngerjain, misalkan kita mau masang fan di bagian depannya, kita bakal keganggu sama si kabel ini nih. Ini kabelnya jadi ganggu banget kan gitu. Udah gitu waktu ntar dipasang, si airflow-nya juga ya bisa dibilang kehalangan kabel gitu. Bahkan gua ada sempet kejadian si kabelnya kena sama kipasnya gitu, jadi bunyi gitu. Ya kalau misalkan masalah airflow ke blok sama front panel ya gimana lagi ya, ini gue emang salah milih desainnya juga, harusnya milih yang mesh dari awal gitu kalau misalkan mau yang airflow-nya bagus. Oke, mungkin perbandingan sama si Aerocool karbonat ini segitu dulu. Cuman gue mau ngejelasin apa sih kelebihan sama kekurangan buat yang si Phenom RX Diamond ini. Nah, kelebihannya tuh sebenarnya ya harganya buat desain kayak gini di harga segitu, kayaknya bener-bener apa ya, wah banget gitu menurut gue. Buat 500 udah dapat fish tank, udah gitu bisa dibilang materialnya kokoh banget. Kayak kalau misalkan diketok-ketok gini tuh dia kayak lebih solid gitu dibanding Aerocool yang tadi terutama ya. Udah gitu supportnya bisa dibilang lumayan. Dia udah bisa support 10 fan, 3 bawah, 3 samping, 3 atas, 1 belakang, semuanya 120 mil. Terus tadi toolless juga kan, dia buat side panelnya ini cuman pakai pin doang, depannya juga, belakangnya juga pakai pin doang. Nah ini juga buat si belakangnya ini, dia toolless gitu. Buat si PCI expansion slotnya dia pakai thumb screw. Ngelepasnya pakai thumb screw doang, jadi gak usah pakai obeng-obengan lagi.
Pokoknya semua apa ya, bisa dibilang semua kelebihannya itu berhubungan dengan harganya. Oke, mungkin sekarang ke kelemahannya. Kelemahannya ini nih, si PCI expansion slotnya dia yang model di potek gitu. Jadi kalau misalnya udah kalian buka ya udah gitu, ngeplong aja gitu. Kalau misalkan kalian salah ngebuka ya udah jadinya bolong aja, nggak bisa dipasang lagi. Mau gimana lagi gitu, kecuali kalian beli kayak cover yang PCIe itu yang terpisah yang satu-satu, mungkin kayak gitu bisa. Itu terus dia gak dapat fan sama sekali, ini gak dapat fan sama sekali dari sananya. Tapi kalau misalkan fan itu biasanya yang dapat dari casing bawaannya, terutama casing yang murah, itu fannya jelek, dia Molex biasanya, dia fan Molex. Terus RGB juga kadang fix. Kalau misalkan ada yang ngomong ARGB juga, itu biasanya dia cuma bisa pakai controller yang di sini, yang di apa ya, di tombol front panelnya, nggak yang bener-bener 3 pin aura atau 4 pin aura gitu. Jadi kalau menurut gue, mungkin ntar kedepannya gue bakal bahas deh kalau misalkan sempet tipe-tipe fan gitu, biar gimana yang bagus atau yang biasa gitu. Terus apa lagi? Oh ya, ini si front panelnya ini, dia cuman USB 3 sama 2 doang, gak ada Type C ya. Tapi di harga sini sih minta Type C kayaknya agak kelebihan ya. Nah cuman yang gue lihat tuh, jadi di sini tuh ada datterboardnya di bawah front panel itu. Dia tuh di datterboardnya dia kelihatannya itu bakal ada 2 USB 3-nya. Gak tahu USB 3 atau Type C. Tapi di sininya gak ada di atasnya. Jadi cuman ada molding yang di PCB-nya aja gitu. Itu kayaknya mereka buat seri yang lebih tingginya apa gimana gitu. Nah terus buat ininya sih ini ya, kalau gue tuh kurang suka PSU-nya di atas. Kenapa gak dibalik aja PSU-nya di bawah, si SSD sama hard disk-nya di atas gitu. Soalnya kan PSU itu lebih berat gitu, jadi gue takutnya kayak dia ngeflex gitu, jatuh ke bawah gitu. Udah mana PSU kan kabel skrupnya, si bautnya dia 4 itu yang kecil doang kan, jadi bisa dibilang agak gimana gitu ya, tapi is okay. Terus apa lagi ya, kayaknya susah sih kalau misalkan mau ngomenin case harga cuma 500.000 dapat V-Tank gede support ATX gitu ya, lumayan. Mungkin kalau misalkan kalian punya kendala yang sama kayak gue, punya mau ATX, pengen ganti case yang lebih gede, yang lebih bagus, ini bisa jadi pilihannya. Mungkin sih dari gue. Sorry kalau misalkan videonya kelihatan kurang rapih, kurang apa, karena ya kreator baru, keterbatasan resource. Bisa subscribe kalau misalkan kalian suka, mau like, mau share, bebas lah, gimana kalian aja. Thank you.